Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Sabtu tanggal 20 bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis Fadilatul Syekh Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu. Pada malam ini kita masih mempelajari bab mengatasi atau mengobati pembangkangan istri. Yang pertama dengan menasihati. Kemudian yang kedua dengan mendiamkan. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman wadribuhunna. Yang ketiga adalah pukullah mereka dengan pukulan yang menampakkan kemarahan dan tidak melukai. Contohnya memukul dengan ujung sorban. Jadi memukul dengan ujung sorban. Sorban diambil bagian kecilnya saja, bagian ujungnya, lalu dipukulkan. Ini adalah pukulan yang menampakkan kemarahan dan tidak melukai serta tidak membahayakan. Penulis berkata,
wastishabul ma'ani as-sabiqah kulliha, menyertakan makna-makna yang terdahulu seluruhnya. Wastishabul hadaf min hadhil ijra'at kulliha, dan menyertakan tujuan dari metode ini semuanya. Yamna'u an yakuna hadad darbu ta'diban lil intiqam wa tashaffi. Ini semuanya mencegah pukulan dengan tujuan menyiksa atau balas dendam, wa tashaffi, dan mengobati penyakit hati. Jadi dibolehkan memukul istri, tetapi tidak boleh melukai, tidak boleh menimbulkan mudarat. Karena banyak yang memukul istrinya dengan menampar wajahnya, bahkan tidak jarang yang terjadi pembunuhan. Ini dikarenakan mereka memukul istri sebagai bentuk balas dendam atau untuk menyiksa atau untuk mengobati luka. Naudzubillah, ini perbuatan yang tercela. Wa yamna'u an yakuna ihanatan lil idlal wa tahqir, dan menghalangi seseorang memukul istrinya untuk menghinakan dan untuk merendahkan. Wa yamna'u an yakuna aidan lil qasri wal irgham ala ma'ishatin la tardaha, dan mencegah seseorang untuk memaksa istrinya melalui kehidupan yang tidak diridhoinya. Jadi dibolehkan memukul, tetapi pukulan kasih sayang, pukulan yang tidak membahayakan, pukulan yang menampakkan kemarahan tapi tidak melukai. Kemudian penulis berkata, wa yuhaddadu an yakuna darba ta'dibin, dan dibatasi pukulan yang mendidik, pukulan untuk mendidik, mashubun bi atifatil muaddib, yang disertai dengan perasaan pendidik al-murabbi, kama yuzawiluhul ab ma'a abnaihi, sebagaimana yang dilakukan ayah terhadap anak-anaknya, wa kama yuzawiluhul murabbi ma'a tilmidihi, dan yang dilakukan guru terhadap murid-muridnya. Jadi guru memukul murid untuk mendidik. Ayah memukul anak tujuannya untuk mendidik. Demikian pula suami memukul istri bukan sebagai tempat untuk balas dendam atau tempat untuk melampiaskan kemarahan,
Ini tidak dibenarkan oleh agama Islam yang mulia. Kemudian penulis berkata, wa qad ubihat hadhil ijra'at limu'alajati a'radin nusyuz qabla istifhaliha. Dibolehkan menggunakan metode-metode ini untuk mengobati pembangkangan sebelum semakin membesar. Wa uhitat bitahdhirat min su'i istimaliha. Tetapi dibatasi dengan peringatan supaya tidak disalahgunakan. Fawra taqririha wa ibahatiha. Setelah dibolehkan dan diizinkan, tetap dibatasi supaya suami tidak melampaui batas di dalam menggunakan metode-metode tersebut. Wa tawalla Rasul sallallahu alaihi wasallam bi sunnatihil amaliyah fi baitihi ma'a ahlihi wa bi tawjihatihil kalamiyah ilajal ghuluwi huna wa hunaka wa tashihal mafhumat fi aqwalin katsirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan di dalam rumahnya sunnah fi'liyah di dalam bergaul dengan istri-istri. Jadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensikapi kesalahan istri? Apakah beliau memukul? Apakah beliau melukai istrinya? Tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar, tenang di dalam mengatasi permasalahan istri. Kemudian beliau seringkali menyampaikan nasihat. Dan ini setiap hari beliau menyampaikan nasihat terhadap istri-istrinya dengan membacakan Al-Quran dan membacakan hadis. Tidak harus nasihat yang disampaikan berhubungan dengan rumah tangga, tentang akidah, tentang manhaj, tentang kematian, tentang hari akhir, tentang surga. Ini selalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh di dalam rumah bagaimana beliau bermuamalah dengan istri-istrinya. Kemudian beliau menyampaikan nasihat secara lisan supaya kaum muslimin, supaya para suami tidak menyalahgunakan metode yang diizinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu anhu, ia berkata, ya Rasulullah, ma haqqum ra'ati ahadina alaihi. Ya Rasulullah, apakah hak istri kepada kami, kepada suami? Qala an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah makanan kepada istri jika engkau makan,
Berikanlah pakaian kepada istri jika engkau memakai pakaian. Wala tadribil wajha. Jangan menampar wajah. Ini tidak boleh menampar wajah. Tinju itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Demikian pula nonton tinju itu tidak boleh, haram hukumnya. Jadi tinju itu tidak dibolehkan. Secara umum Rasulullah SAW melarang memukul wajah. Secara umum. Dan secara khusus beliau melarang suami memukul wajah istrinya. Wala tadribil wajah. Jangan memukul wajah. Wala tuqabbih. Jangan menjelekkan istri. Jangan mencela istri. Wala tahjur illa fil baiti. Janganlah engkau mendiamkan istri. Janganlah engkau memboikot istri kecuali engkau berada di rumah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bimbingan supaya tidak disalahgunakan. Dibolehkan memukul, dibolehkan memboikot, dibolehkan mendiamkan istri. Bagaimana? Apakah pukulan yang melukai? Tidak. Jangan menampar wajah. Ada orang yang kesetanan, istrinya dipukul pakai kursi. Jangan dipukul pakai ikat pinggang. Ditendang sampai istrinya jatuh, babak belur. Ini suami tolol ini, bahlul. Laknatullah alaihi, semoga Allah melaknatnya. Suami diberi kekuatan, dilebihkan fisiknya oleh Allah, bukan untuk mendolimi istri. Jadi jangan salah faham di dalam memahami ayat dibolehkan memukul. Jangan dipahami secara mutlak. Dibolehkan memukul yang tidak melukai, yang tidak membahayakan. Ini pukulan apa? Pukulan mendidik. Pukulan seorang ayah kepada anaknya, atau pukulan guru terhadap murid-muridnya. Pukulan yang mendidik. Kemudian dibolehkan mendiamkan istri. Dibolehkan mendiamkan istri di rumah. Jangan menjadi suami yang mutungan. Tahu mutung ya? Urik, ngambek ke rumah orang tuanya. Ini sama saja adu domba istri dengan orang tua. Ketika seorang anak ngambek ke rumah orang tuanya, apa yang terjadi? Orang tua pasti membenci istri kita. Ini tidak mungkin tidak. Karena jarang orang tua yang adil. Sedikit saja orang tua yang adil. Yang ada orang tua itu pasti memihak. Memihak anaknya, benar atau salah tetap dibela. Karena mayoritas manusia demikian, mengikuti hawa nafsu. Sedikit orang tua yang adil. Jadi manusia yang adil itu sedikit. Jadi maka apabila kita ada masalah dengan istri, kemudian kita ingin mendiamkan istri, diamkanlah di dalam rumah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Iyas ibni Abdullah ibni Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah. Dari Iyas ibni Abdullah ibni Abi Dzubab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah.
Artinya janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah perempuan, hamba-hamba wanita. Jangan dipukul. Janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala da'irna an-nisa ala azwajihinna. Farakhasa fi darbihinna. Siapa itu yang ngobrol itu? Harap di luar. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Semoga jadi anak yang salehah. Jadi faqala da'irna an-nisa. Umar berkata, "Ya Rasulullah, wanita-wanita berani melawan suaminya. Farakhasa fi darbihinna." Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan untuk memukul mereka. Fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaa'un katsirun yashkuna azwajahunna. Setelah itu wanita-wanita pada mendatangi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu suami mereka yang memukuli mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad atafa bi ali Muhammadin, walaqad atafa bi ali baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nisaa'un katsirun yashkuna azwajahunna, laisa ulaika bi khiyarikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh banyak wanita yang mendatangi rumah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadukan suami mereka yang memukuli mereka. Laisa ulaika bi khiyarikum. Mereka itu bukan orang yang terbaik di antara kalian. Jadi suami-suami yang memukul istrinya bukanlah suami yang baik. Jadi hadis ini menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal mulanya melarang suami memukul istri. Setelah itu para istri pun berani melawan suaminya. Ketika suami mau memukul, diingatkan dengan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadribu ima Allah." Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah. Artinya janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Tidak boleh. Jadi wanita durhaka pada suaminya, berani melawan. Kemudian Umar mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, da'irna an-nisa'u ala azwajihinna." Wanita-wanita pada berani terhadap suami-suaminya. Jadi tidak boleh wanita berani kepada suami. Jadi tidak boleh wanita ras itu tidak boleh berani sama suaminya. Jangan dikatakan ras terkuat di muka bumi, supaya mereka tidak besar kepala. Tidak boleh. Ras terkuat itu tidak boleh. Ras terkuat itu suami. Wanita tidak boleh melawan suami. Tidak boleh protes kepada suami. Tidak boleh wanita itu. Harus taat kepada suami. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan suami memukul istri. Sekarang giliran suami. Pada istri yang membangkang langsung dipukul. Suami berkata, Rasulullah SAW mengizinkan. Istri berkata, wahai suami, kalian tidak boleh memukul istri.
Istri berkata, wahai suami, kalian tidak boleh memukul istri. Suami membalas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengizinkan. Kemudian setelah itu wanita-wanita pun mengadu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau suami-suami memukuli mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ulaika bikhiyarikum." Mereka yang memukul istri bukanlah suami yang baik. Jadi suami yang suka memukul istri bukanlah suami yang baik. Bukan pula termasuk suami yang pemberani. Jadi kepada para suami harus memiliki wibawa. Jadi suami harus berwibawa. Dengan apa? Dengan kejujuran, dengan ketakwaan, dengan tanggung jawab. Kemudian harus tegas pada tempatnya. Supaya istri tahu kita bercanda dengan istri. Tetapi kalau kita menghadapi sesuatu yang harus tegas, tunjukkan wibawa kita. Dan kita harus tegas. Jangan suami takut pada istri. Ini tidak dibolehkan. Jadi suami berbuat baik kepada istri bukan berarti takut pada istri. Sehingga istrinya ngomel terus, ceramah terus, daurah terus istrinya. Ceramah terus, suaminya tidak berkutik, tidak bisa bergerak. Ini tidak dibenarkan. Jadi suami harus memiliki wibawa. Dan wibawa tidak harus apa? Memukul. Jadi wibawa sikap. Karena suami sudah diam, istri ketakutan sudah. Kalau suami berwibawa, kalau suami tidak berwibawa, diam dibiarkan sama istrinya. Diam sepanjang hari tidak masalah. Kalau suami memiliki wibawa, diam sudah istri ketakutan. Maka kepada suami harus jujur, kemudian bertanggung jawab, kemudian taat kepada Allah. Wibawa yang paling agung adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami yang takut kepada Allah, niscaya istri akan takut pada suami. Kalau suami tidak bertakwa, bagaimana istri hormat kepada suami? Dibalik. Jadi kapan orang itu takut pada kita? Jawabannya apabila kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang menimpa musuh. Jarak perjalanan 1 bulan. 1 bulan sebelum diperangi, musuh sudah ketakutan. Ini kapan umat Islam demikian? Jawabannya apabila umat Islam bertakwa kepada Allah, tauhidnya kuat, akidahnya kokoh, dia mengagungkan sunnah, akhlaknya mulia. Jadi suami yang taat kepada Allah, berakhlak mulia, tentunya istri akan segan kepada suami. Tapi kalau suami tidak bertakwa, suami yang tidak bertakwa adalah suami yang tidak memiliki wibawa. Walaupun kelihatannya sangar, kelihatannya suwar, dan tak punya wibawa. Wibawa itu dengan takwa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi ada seorang ulama memiliki wibawa yang sangat kuat. Contohnya Syekh bin Baz rahimahullah. Saking wibawanya sampai setan pun takut. Setan takut pada Syekh bin Baz. Jenderal-jenderal yang memiliki fisik yang kuat takut pada Syekh bin Baz rahimahullah.
Padahal beliau buta, kemudian kurus. Mungkin kalau secara fisik kalah dengan tentara-tentara yang kuat, tapi tentara ketakutan. Ada seorang menteri bertemu dengan Syekh bin Baz. Jadi ketika berada di pesawat, disampaikan kepada Syekh bin Baz, wahai Syekh bin Baz, ada menteri yang merokok. Menteri yang ketakutan, dilaporkan Syekh bin Baz. Wibawanya sangat kuat. Dengan apa? Dengan takut kepada Allah, dengan takwa kepada Allah. Adapun suami yang melihat tontonan yang haram, tidak takwa kepada Allah, bagaimana dia punya wibawa? Jadi wibawa itu dengan takwa. Jadi kita memiliki wibawa yang kuat, insya Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita bertakwa, tidak ada wibawa. Kalau kita tidak bertakwa, kita tidak ada wibawa. Jadi bentuklah wibawa dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan beribadah, dengan menjaga diri, menundukkan pandangan, menjaga lisan, dengan takwa kepada Allah. Istri akan mencontoh kita. Kalau kita sudah menjadi panutan istri, istri akan tunduk pada kita. Istri akan nurut pada kita. Kalau suaminya malas, suaminya tidak bertakwa, bagaimana istri mau nurut kepada suaminya? Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan setelah adzan, setelah salat Isya, insyaallah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.